Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 132. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah bertahun-tahun sejak perpisahan yang penuh luka, akhirnya Xiaoyan melihat gurunya, Yao Lao, yang kini tampak jauh lebih rapuh. Rambut putihnya yang kusut, postur tubuh yang lemah, dan ekspresi lelah membuat hati Xiaoyan terasa perih. Kehidupan Yao Lao mungkin masih bertahan selama ia ditawan oleh aula jiwa, tetapi jelas bahwa hari-hari itu tidak berlalu dengan baik. Ketika pandangan Yao Lao yang keruh bertemu mata merah Xiaoyan, ada kehangatan yang mengalir di antara mereka. Senyum lemah terukir di wajah tua itu, dan suara yang parau menggambarkan kebahagiaan sederhana. Anak kecil akhirnya tumbuh, gumamnya dengan penuh emosi. Xiaoyan yang kini jauh lebih dewasa dan kuat dibandingkan masa lalu, merasa sakit hati melihat kondisi gurunya. Namun, situasi yang dihadapinya terlalu berbahaya untuk berlama-lama tenggelam dalam nostalgia. Dengan cepat, dia mengesampingkan emosinya, menyadari bahwa prioritasnya adalah menyelamatkan Yao Lao dari cengkraman aula jiwa di pegunungan jiwa kematian. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan mulai bekerja membebaskan Yao Lao dari penjara cahaya yang membelenggunya. Kekuatan spiritualnya yang kini telah berkembang pesat berinteraksi dengan penghalang tak terlihat itu, menciptakan riak yang menyebar dengan intensitas besar. Yao Lao yang meski lemah mengenali kekuatan tersebut, dia menyadari bahwa Xiaoyan telah mencapai tingkat yang bahkan melampaui harapannya. Di episode selanjutnya, dengan sebuah teriakan tegas, Xiaoyan memecahkan penghalang cahaya itu, membebaskan Yao Lao dari kurungan yang menghimpitnya. Namun, rantai hitam tebal yang membelenggu tubuh Yao Lao masih menjadi penghalang berikutnya. Rantai-rantai itu tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga dibalut kekuatan gelap yang memerangkap jiwa. Xiaoyan mengerahkan api ungu coklatnya, 3000 Lotus Heart Flame, untuk membakar rantai tersebut. Api surgawi itu menghanguskan aura gelap dan memecahkan simbol-simbol aneh pada rantai logam. Satu persatu rantai itu hancur, dan kelemahan Yao Lao perlahan berkurang. Meskipun tubuhnya tetap lelah, kebebasan yang baru diraihnya membawa sedikit kelegaan. Saat mereka bersiap untuk pergi, Yao Lao memperingatkan bahwa tempat itu dipenuhi bahaya tak terlihat. Namun, Xiaoyan memutuskan untuk menghancurkan kumpulan cahaya lain di aula besar sebagai upaya menciptakan kekacauan. Sayangnya, rencana itu terhenti ketika ruang di sekeliling mereka mendadak mengeras, menandakan kehadiran musuh yang kuat. Di udara, seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu keputihan muncul, berdiri di atas rantai hitam. Sosok itu adalah hantu tua Zai King, seorang dozun bintang 5 yang dikirim untuk menjaga tempat itu. Dengan senyum tenang, dia menatap mereka, mengungkapkan bahwa kedatangan Xiaoyan telah diprediksi sebelumnya. Hantu tua Zai King menjelaskan bahwa Xiaoyan menjadi target utama mereka, bukan hanya karena hubungannya dengan Yao Lao, tetapi juga karena rahasia yang dia bawa, kunci klan Xiao. Kata-katanya tentang penderitaan ayah Xiaoyan hanya memperkuat kebencian di hati pemuda itu. Yao Lao mendesak Xiaoyan untuk tidak melawan secara langsung dan segera pergi. Namun, jalan keluar terhalang oleh kekuatan menakutkan hantu tua Zai King. Pertarungan sengit pun terjadi. Xiaoyan mengerahkan kekuatan penuhnya, menggunakan api surgawi untuk melawan serangan kabut hitam besar dari musuh. Ledakan dahsyat mengguncang aula, mematahkan rantai dan membebaskan beberapa jiwa yang terkurung. Meski berusaha keras, kekuatan hantu tua Zai King yang berada di puncak Doujun membuatnya terlalu sulit untuk dikalahkan. Yao Lao menyadari situasi tersebut, memutuskan untuk masuk ke dalam cincin Xiaoyan agar tidak menjadi beban lebih lanjut.
Dengan semangat membara, Xiaoyan bersumpah untuk membawa Yaolao keluar dari tempat itu, apapun yang terjadi. Dia tahu bahwa hari ini nasibnya berada di ujung tanduk. Namun, tekadnya tak tergoyahkan. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan menghadapi murkanya. Dalam suasana tegang yang meliputi aula jiwa kunci, Xiaoyan berdiri tegap menghadapi hantu tua Zai King. Kekuatan Dao Qi mengalir liar di dalam nadinya, membentuk energi yang bagaikan naga api yang menggeliat. Di hadapannya, hantu tua Zai King, seorang ahli puncak Daozun bintang 5, menyeringai penuh percaya diri, meremehkan ancaman yang mungkin diberikan oleh Xiaoyan. Hantu tua itu melontarkan tawaran dingin agar Xiaoyan menyerahkan kunci dari klan Xiao sebagai gantinya untuk keselamatan nyawanya. Namun, Xiaoyan tak terpengaruh. Dia hanya menatap sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri. Hantu tua Zai King yang menyadari sikap tak gentar itu mulai menyerang. Rantai hitam yang terbuat dari kabut ganas melesat di udara, membelah ruang dan menghantam ke arah Xiaoyan dengan kecepatan mengerikan. Serangan itu nyaris mengenai sasaran. Dengan refleks yang tajam, Xiaoyan melompat mundur, menghindari rantai yang menghantam bebatuan keras di belakangnya hingga retak berkeping-keping. Rentetan serangan berikutnya datang tanpa ampun, memaksa Xiaoyan untuk bertahan dengan penguasa Suan berat miliknya. Dentingan senjata dan rantai memenuhi udara, sementara tekanan dari serangan hantu tua itu mendorong Xiaoyan hingga kakinya menancap dalam ke tanah. Kesadaran akan kesenjangan kekuatan antara dirinya dan musuh membuat Xiaoyan semakin waspada. Meskipun berhasil bertahan, dia tahu bahwa perlawanan dalam waktu lama hanya akan menguras energinya. Namun, saat hantu tua Zai King melancarkan serangan dengan telapak tangan yang mematikan, Xiaoyan mengeluarkan jurus andalannya. Dengan satu teriakan dalam hati, dia melepaskan tsunami yang memecah api, menciptakan ledakan api besar yang menggetarkan aula. Gelombang api itu berhasil mengusir hantu tua Zai King sementara waktu. Namun, musuhnya muncul kembali dari balik gelombang dengan tampilan yang hanya sedikit lebih sengsara. Xiaoyan tidak membuang waktu, mengambil kesempatan. Dia menghancurkan rantai yang menggantung di aula, membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Jeritan jiwa-jiwa yang melarikan diri memenuhi udara, menciptakan kekacauan yang menguntungkan Xiaoyan. Tindakan itu memicu kemarahan besar dari hantu tua Zai Xing. Dengan kekuatan penuh, dia menyerang Xiaoyan, tetapi sang pemuda telah mempersiapkan jebakan. 3 manik petir api yang ditempa dengan api 3000 pembakaran diluncurkan dengan akurat, menciptakan ledakan besar lainnya. Meskipun tidak cukup untuk mengalahkan hantu tua itu, ledakan tersebut memberikan waktu yang cukup bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Hantu tua itu mengepalkan tangan dengan marah, mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ruang di sekitarnya. Namun, yang dia tangkap hanyalah ilusi tubuh Xiaoyan. Menyadari dirinya tertipu, dia mengarahkan pandangannya ke pintu keluar aula, di mana sosok Xiaoyan yang sebenarnya tengah melesat pergi. Dengan suara geram yang mengguncang aula, hantu tua Zai King bersumpah untuk mengejar. Namun, meski dengan kemarahan yang membakar, dia tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya telah tertipu oleh taktik cerdas seorang pemuda dari klan Xiao. Sebuah pertempuran baru tampaknya akan segera dimulai di luar aula, dengan Xiaoyan terus berusaha menghindari cengkraman musuhnya. Tubuh Xiaoyan melesat tanpa henti meski terdengar raungan marah dari kejauhan. Api ungu coklat menyelubungi tubuhnya, menciptakan aura yang menyerupai binatang buas yang marah. Para penjaga di aula jiwa yang sebelumnya menyaksikan kekuatan mematikan Xiaoyan mundur ketakutan. Tak seorang pun berani menghalangi jalannya. Xiaoyan memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan kecepatan hingga puncaknya. Namun, dia merasakan kehadiran hantu tua Zai King yang memburu dengan kegigihan penuh amarah akibat tipu daya tubuh ilusinya. Wajahnya mengeras menyadari bahaya yang mengintai. Tak jauh dari pintu keluar, Xiaoyan memusatkan kekuatan. Dengan sebuah dorongan, tubuhnya berubah menjadi kilatan ungu coklat yang melesat keluar dari aula jiwa. Namun, kekacauan besar di luar membuatnya tertegun. Lembah itu berubah menjadi medan perang yang porak-poranda, dengan retakan besar mencabik tanah, menimbulkan getaran seolah gempa bumi melanda. Di langit, Dao Qi dari para petarung elit saling berbenturan, menciptakan gelombang kekuatan yang mengancam kestabilan ruang.
Di tengah kekacauan ini, Xian tampak beraksi, melampiaskan kekuatannya pada para pelindung aula jiwa. Xiaoyan tak mampu mengukur kekuatan sebenarnya dari Xian, namun aksi gadis itu menghancurkan lawan yang lebih kuat, membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Menganalisis situasi, Xiaoyan menyadari bahwa pertarungan kelompoknya berjalan seimbang, namun rentan terhadap perubahan mendadak. Saat dia mencoba mengatur strategi, serangan mendadak dari 3 pelindung aula jiwa memaksa dirinya untuk bertindak cepat. Dengan kekuatan apinya, dia melumpuhkan ketiganya dalam sekejap, menyisakan keheningan tegang di sekitarnya. Namun, ancaman utama segera muncul. Atap aula besar pecah dan hantu tua Zaiking melayang di udara. Tawa dinginnya menggema. Dengan kekuatan bintang 5 Douzun, sosoknya menyebarkan tekanan yang luar biasa. Seruan Feng Zunzi di medan pertempuran menegaskan bahaya besar ini. Situasi berubah menjadi lebih genting saat hantu tua itu melancarkan penghalangan spasial yang membatasi ruang gerak mereka. Xiaoyan menyadari bahaya ini, memutar otak untuk mencari solusi. Namun, sebelum dia sempat bertindak, Xian melompat ke hadapan Xiaoyan, bersiap menghadapi hantu tua Zaiking. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Dalam beberapa detik, sosok kecilnya berubah menjadi gadis berambut ungu dewasa yang memancarkan pesona mematikan. Transformasi Xian mengejutkan Xiaoyan, tetapi waktu mendesak. Dia mempercayakan pertahanan kepada Xian, memberi instruksi untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Sementara itu, Xiaoyan mulai mempersiapkan senjata pamungkasnya, menggabungkan kekuatan dari 3 api surgawi untuk menciptakan serangan mematikan. Xian dengan wajah penuh tekad fokus menghadapi ancaman dari hantu tua Zaiking. Dia memahami peran pentingnya dalam menyelamatkan kelompok mereka. Jika dia gagal menahan lawan ini, Xiaoyan dan yang lainnya akan berada dalam bahaya besar. Dengan pertarungan yang semakin memanas, semua harapan kini bertumpu pada kemampuan Xian untuk membeli cukup waktu bagi Xiaoyan. Ini adalah momen penentuan, di mana keberhasilan atau kegagalan tergantung pada kekuatan dan keberanian mereka. Hantu tua Zaiking memandang Xian yang berdiri menghadang di depannya dengan dahi sedikit berkerut. Tatapan tajamnya berusaha menembus rahasia kekuatan Xian, tetapi hasilnya nihil. Kekuatan sebenarnya gadis itu tersembunyi, menyisakan dugaan bahwa ia mungkin menggunakan benda ajaib untuk menyembunyikan auranya. Namun, Zaiking tidak merasa terancam. Pikirannya kemudian tertuju pada Xiaoyan yang berada di belakang Xian. Pemuda itu tengah mengguncang cincinnya, dan tak lama kemudian, api putih pekat bangkit menyusul 3 jenis api surgawi lainnya yang sebelumnya telah muncul. Melihat keempat api tersebut, hati Zaiking bergetar. Api surgawi adalah fenomena langka dan sangat kuat. Memiliki satu saja sudah merupakan anugerah besar, tetapi Xiaoyan memiliki 4 jenis sekaligus. Pandangan Zaiking mulai berubah. Ia sadar bahwa Xiaoyan tengah mempersiapkan serangan yang luar biasa. Meski demikian, kewaspadaan Zaiking tidak mengendur. Ia tahu membiarkan Xiaoyan menyelesaikan persiapan itu akan menjadi kesalahan fatal. Dengan tenang namun penuh ancaman, Zaiking mulai melangkah mendekat. Aura kabut hitam yang menyelimutinya meluas, menimbulkan tekanan besar yang memengaruhi ahli aula jiwa lainnya. Xian yang berdiri di depannya tetap tegar meski wajahnya semakin serius. Cahaya ungu yang pekat mengalir dari tubuhnya menyiapkan perlindungan. Saat tekanan meningkat, serangan Zaiking akhirnya dilancarkan. Dengan satu gerakan tangan, ia menciptakan riak tak terlihat yang segera mengompresi ruang di sekitar Xian. Ruang itu seolah-olah dihimpit oleh kekuatan raksasa yang tak kasat mata. Namun, sebelum kekuatan itu menyentuh Xian, cahaya ungu di tubuhnya berkedip terang dan meredam kekuatan tersebut hingga lenyap. Xian menyelesaikannya dengan santai, mencemooh upaya Zaiking. Melihat teknik Xian yang begitu tangguh, Zaiking tertawa kecil, namun niat membunuhnya semakin jelas. Ia memadatkan kabut hitam menjadi ular piton raksasa yang melesat dengan kekuatan dahsyat ke arah Xian. Serangan ini begitu kuat, menghancurkan ruang di sekitarnya dan merobek lembah yang menjadi medan pertarungan.
Xian segera merespon dengan tekniknya, mengonsentrasikan cahaya ungu menjadi naga besar yang bertabrakan langsung dengan ular piton itu. Ledakan yang mengguncang jiwa pun terjadi, menciptakan badai energi yang meluluh lantahkan sekitarnya. Meski mampu menahan serangan itu, tubuh Xian terlihat mulai melemah, namun ia tetap bertahan. Baginya mundur bukanlah pilihan. Di sisi lain, Zai King mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Xiaoyan telah berhasil menggabungkan 4 jenis api surgawi menjadi teratai api berwarna 4. Suhu tinggi yang memancar dari teratai itu mengeringkan lembah, dan tekanan energinya membuat Zai King merasa gelisah. Menyadari bahaya, Zai King memusatkan serangan pada Xian, mencoba memecah konsentrasi mereka. Namun, tepat saat ia hampir menghabisi Xian, retakan spasial terbentuk di dekatnya dan sosok besar keluar dari sana. Xiongzan, sekutu lama Xian, muncul dan langsung melancarkan serangan ke Zai King. Benturan keduanya mengguncang ruang sekitarnya, memaksa Zai King mundur. Dengan bantuan waktu yang diberikan oleh Xian dan Xiongzan, Xiaoyan akhirnya berhasil menyelesaikan teratai api pemusnah. Teratai tersebut menggantung di tangannya, memancarkan kekuatan destruktif yang menggetarkan. Pertarungan telah mencapai klimaksnya, dan kemenangan bergantung pada serangan terakhir Xiaoyan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 132 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.